Halo, selamat datang di Kenyataan Menjadi Dewasa. Woi, balik lagi sama gue Mamet, teman-teman. Di 2020 ini gue banyak banget ketemu orang-orang yang menurut gue ini blessing sih buat gue sebenarnya. Banyak banget orang-orang yang super hebat yang gue banyak belajar dari mereka satu-satu gitu kan. Mau itu tentang kehidupan, mau itu tentang financial, mau itu tentang investasi, mau itu tentang pekerjaan. Bahkan terakhir gue juga pengen banget belajar tentang perbisnisan gitu kan. Makanya gue sempat ngobrol sama Kang Omes gitu. Tapi daripada gue ngobrol sama Kang Omes mungkin yang ilmunya udah tinggi banget ya kan, jauh banget gitu kan, sudah bikin beberapa project. Gue pengen banget ngobrol sama ya masih bisa diajak diskusinya tuh gue nggak segan gitu kan. Gue ngobrol sama temen gue yang punya restoran. Salah satu restoran yang menurut gue sering banget gue rekomendasikan ke temen gue nih, literally sering gue banget gue rekomendasikan. Kalau misalnya lo tanya restoran terenak di Jakarta atau tempat makan terenak di Jakarta, gue selalu sebut 3: Sejuk, Tooth House, sama Bansan. Dan menurut gue itu adalah top 3 menurut gue ya, tempat yang makanannya kekinian dan enak gitu. Dan sekarang gue ngobrol sama, bilangnya apa sih Gor, yang punya atau yang apa Gor? Apa sih kalau zaman sekarang co-founder. Co-founder. Kan kadang-kadang jabatannya banyak ya. Yoi. Presdir, dirut, co-founder, bos, yang punya CEO. Gue ngobrol sama co-foundernya Sejuk Bakmi and Kopi. Bener ya? Tuh. Betul, namanya Igor. Halo Gor. Halo Bang Mamet. Lu jangan tegang banget anjing. Parah. Sebelumnya gue mau garis bawahin dulu nih. Apa? Jadi lu bilang super hebat. Janganlah. Ya. Gak ada gue super hebat. Gue tuh ditolong sama awal-awal sama lu, Prambors. Enggak lah, enggak, itu menurut gue adalah gue ketemu Igor ketika gue bikin yang namanya program ini bisnis gue di Prambors. Iya. Itu awal-awal gue lagi nyari siapa yang bisnisnya pengen gue rekomendasiin kan. Nah, gue makan Sejuk itu atas rekomendasi dari anak magang gue. Jadi anak magang gue makan bakmi tapi keringetan mulu. Gue bilang, lu ngapain sih lu makan bakmi Itu nyiksa di Gojek, di Grab. di aplikasi. Oh, di aplikasi. Nggak apa-apa. Di Grab atau GoFood gitu. Dia mesennya. Terus gue, emang enak ya? Enak bang. Terus gue lihat lah apa namanya Sejuk di mana? Oh, dari Prambors gak terlalu jauh kan. Prambors waktu itu masih Aditya Warman. di Aditya Warman. Lu di Tulodong ya? Iya, Telodong bawah. Tulodong bawah, benar-benar. SCBD. Gue bilang anjir, ini kafe jualannya bakmi tapi tempatnya di SCBD anjing. Bakminya harganya berapa nih pas gue lihat? Udah cuman segini anjing, gila kan. Terus gue penasaran lah, akhirnya gue sama cewek gue datengin Sejuk Bakmi and Coffee kan. Itu menu pertama gue dan sampai sekarang menjadi andalan gue adalah nasi ayam oven bukan sambal mata, salted egg. Yeah. Itu adalah, Gua gak inget tuh iya favorit kan? gua. Nasi ayam oven salted egg, terus pakai pangsit komplit, terus minumnya biasa, minumnya gue selalu mineral water. Kalau cewek gue adalah bakmi oven, kalau nggak sambal mata, sambal krecek ya, yang pedes Sambal lagi. geprek. Oh, sambal geprek. Krecek juga ada. Ya, tapi itu yang baru kan. Yang Nah, baru. cewek gue sukanya yang kalau nggak sambal geprek, sambal Mata. itu dia. Yang tiap minggu kalau misalnya gue jalan sama cewek gue, selalu menjadi opsi kita ke Sejuk. Sampai akhirnya Sejuk buka di Cinere. Terus gue sama cewek gue bela-belain ke Cinere kan akhirnya. Gue sih amazed yang waktu itu lo ke Cinere gak dapet tempat terus ke SCBD. Wah gila. Iya benar. Udah kita ke SCBD aja lah sambil jalan-jalan soalnya. Tapi emang karena cewek gue ngidam banget, bukan ngidam, memang saya pengen banget makan Sejuk. Terus yang gue masih amazed adalah Sejuk dari pertama kali gue makan sampai sekarang tuh rasanya masih sama. Yang berbeda adalah exposure-nya. Iya kan? Gila, sekarang yang dateng atau yang makan udah artis gitu kan. Gue ngeliat lo pertama kali kolaborasi sama Hindia Fish. ya kan, setelah lu warawiri di iklannya Prambors, ya kan, ada Sejuk, terus tiba-tiba Sejuk bikin collab sama Fish, ya kan, terus nextnya sama Iga Masardi, ya kan, terus nextnya kata lo mau sama podcast Mas juga. Alhamdulillah, amin, gila. Nah itu gimana sih Gor, maksudnya gimana ketika lo membangun bisnis itu bisa sampai situ? Jadi gini, gimana? Jadi jujur aja, gue tuh bener-bener mendirikan Sejuk ini bener-bener all by myself dan bener-bener dari nol gitu. Gue bener-bener nggak pernah kepikiran juga nyampe sini gitu. Karena gue suka ya dunia permarketingan itu, gue emang suka gitu. Gue suka berpikir liar gitu. Dan gue bener-bener nggak ada link manapun. Jadi sekecil link apapun yang bisa mengantarkan gue ke titik itu, gue uber bener-bener gitu. Ya kalau lu mau ngelakuin simple gitu, asal lu mau ngelakuin apa enggak. Nah tapi balik lagi ke belakang nih Gor, lo memulai bisnis ini
dengan partner lo itu gimana Gor? Maksudnya menurut gue nih agak nggak masuk akal nih orang jualan bakmi tiba-tiba di SCBD bangsat. Kecuali lo bakmi gerobak anjing. Iya. Ya kan? Banyak emang yang nanya itu, Gor, lu gila lu buka di SCBD sewanya berapa gitu. Nggak bakal masuk hitung-hitungan kalau lu Ya, memang. bisnis nyewa di Memang. SCBD, lu jualan bakmi 30 ribuan nggak mungkin masuk hitung-hitungan. Jadi sebelum gue bikin sejuk itu sebenarnya gue udah bikin 2 coffee shop. Oh, dua. 2 buah coffee shop. 2 buah Ya. coffee shop. Dan yang mana itu tidak berjalan baik. Oke. Ya, yang pertama gue bikin waktu gue tuh sebenarnya emang suka dagang gitu, emang darah Minang banget gitu kan. Gue sempat bilang ke orang tua gue yang kayak gak mau kerja lah gitu, Dagang aja. ya maunya bisnis aja gitu. Ya, orang tua gue kan takut ya, udah kuliah gitu-gitu terus kok nggak kerja nanti gimana gitu kan, kerja nggak ada yang stabil, bisnis Bisnis gak ada yang stabil. bisnis nggak ada yang stabil. Ya udah tuh gue lulus kuliah, dan dari kuliah itu gue udah bikin ini loh kayak sushi yang gue titip di kampus-kampus. Itu dikerjain sama, jadi gue punya mbak di rumah plus ada kayak tetangga yang butuh kerjaan, itu bikin sushi subuh-subuh di rumah gue. Terus gue subuh berangkat kampus kan, dia bikin, terus gue nge-hire ada kayak tukang ojek gitu buat ngambil sushi gue di rumah, dia yang nganterin ke tempat-tempat yang udah gue deal gitu, buat nih gue kongsinyasi ya, gue titip jual sushi gue nih gitu. Nah itu lu waktu kuliah. Waktu kuliah Nah lu dealnya gimana? sendiri yang ngajuin, gue bawa contoh barangnya, ini mau titip jual di sini bisa apa enggak Kang gitu. Tesnya lu juga. Iya, gue yang bikin. Awal-awal gue yang masak sendiri. Awal-awal tuh gue buat ini, gue pakai mobil, gue jualan depan komplek, jualan sushi 10 ribuan gitu. Pakai mika gue cepet-cepet pakai staples gitu. Kayak orang jualan kue cubit. Iya, cuman ini sushi gitu. Iya. Karena kan gampang banget bikin sushi gitu ya, rasanya ya beda. Cuman untuk 10 ribu mah keterima. Lu mau ngurus sushi rahasia apa 10.000 aja? Iya. Habis itu ternyata waktu gue yang dari bulan puasa itu oke nih, gue lanjutin kan. Gue cari tempat gue ngebuangnya nih, gue tempat ngejualnya, yaitu gue di UI tuh. Pokoknya semua kopma gue telusurin tuh. Semua koperasi mahasiswa gue telusurin, Mbak boleh nitip sushi nggak di sini gitu. Boleh Mas, coba aja, tapi kalau nggak laku mah jangan marah ya gitu. Ya kan Cuma ya, naruh doang. Cuma naruh doang gitu. Ya kalau apabila nggak laku ya udah jadi rugi gua gitu. Wah, tiba-tiba laku tuh. Karena tiba-tiba biasanya nasi uduk, bihun, itu tiba-tiba ada sushi Ada gitu. sushi. Iya. Dan gue juga lumayan pakai bahan-bahan yang oke, jadi memang rasanya cukup ya mirip-mirip lah. Bedanya di nasinya aja, dia nasi Jepang, gue nasi campuran. Oh gitu. Ketan sama beras gue campur jadi kayak nasi Jepang. Iya, lengket-lengketnya. Lengket-lengket gitu kan. Terus ya udah taunya oke, berkembang gue bikin ini minuman botol. Dulu tuh kalau lu sempet tahu ada minuman kayak dulu kan kayak green tea latte, Thai tea, banana latte di botol-botol tuh dulu masih jarang. Iya, betul. Yang tutupnya putih ya? Iya, yang tutupnya putih gitu-gitu. Dulu masih jarang. Gue bikin tuh dulu namanya royalty. Akhirnya di mana ada sushi ada royalty juga gitu. Itu bisa buat kuliah loh bang. Hasil dari itu dengan gue nggak ngapa-ngapain ya, gue tetap kuliah. Akhirnya tuh yang ngebikin tadi mbak gue tadi yang nganterin tukang ojek, yang ngontrol dan ikut bantu-bantu pagi-pagi bokap gue, karena bokap gue udah pensiun. Udah gue tetap kuliah, tetap apa, hasilnya bisa buat kuliah gitu, bisa buat bayar kosan, buat bayar kuliah. Buat bayar orang-orang yang tadi juga. Iya, buat bayar orang yang tadi juga gitu. Anjir. Tapi total berapa kopma yang lo kasih? Atau berapa kopma yang lo titipin? 12. Itu campur, nggak kopma doang, ada kopma, ada sekolahan, ada kantor, tapi nggak semuanya mulus gitu. Iya. Dari 15 kayaknya yang aktif tuh, sama ada restoran juga, gue jadi kalau lu tahu, nggak usah kita sebut lah ya, ada kafe sama restoran, gue naruh kulkas, gue modalin kulkas, gue taruh produk gue di situ. Daerah? Depok, daerah Depok. Depok. Ya ini dekat-dekat dari rumah gue aja gitu. Ya udah gue lulus dari situ, gue lulus kuliah, akhirnya makin lambat laun itu jadi kurang tuh peminatnya. Yang sushinya ya, nah yang minumannya itu rencananya tuh pikiran gue udah jauh banget, udah liar tuh, ini harus masuk ke ini nih, ke minimart, ini gue harus masuk ke supermarket nih. Wah gila, gue kayak kalau gue itu bikin proposal buat ngasih ke investor udah 1.000 kali kagak ada yang tembus anjir. Keren banget tapi lo. Terus gue datengin ada pabrik kayak buat bikin yang, karena musuh gue cuman masa tahan. Kalau lu bikin sendiri minuman bersusu gitu, paling cuman seharian ya? Ya kalau lu taruh di suhu ruang mah 7 jam juga udah basi kan. Kalau lu taruh di kulkas paling bagus seminggu gitu. Sementara kayak minimarket gitu minimal lu 3 bulan. Dia bisa baru mau nerima tahan gitu. Ya. Iya. Dan kalau mau nyampe situ, lu mau nggak mau harus ini UHT. Oke. Dan itu investasi buat lu
UHT itu miliaran, Mahal, gila iya, gue dapat. iya. Makanya gue bikin proposal nggak ada yang tembus waktu itu. Lu nggak mau ke 212 Mart? eh gue lebih ke yang ceria mah. Kalau yang sedekah Mart itu. Terus gitu. Habis itu anjing 212 Mart. Ya kan tuh itu tempatnya umat loh. Iya, mata umat itu. Oh, di mana kita memberi di situ ada rezeki kan. Iya benar. Habis itu apa? Nah, kan gue jadi ngeblank nih. Ya mana tadi sih tadi? Tadi yang miliaran itu Oh UHT. iya, ada gue nemu cara lain nih. Emang gue pikir emang semua orang ini punya mesin UHT, kayak nggak mungkin deh. Gue ke Alfamart, gue bukain kulkasnya, gue ambilin botol-botol tuh, gue liat belakangan dia produksi mana nih. Ternyata banyak banget produk minuman mereka beda, tapi diproduksinya di satu tempat. Ada PT bla 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 Indonesia. Gue cari Ciawi, gue datengin, Mas, ini saya punya nih apa produk kayak gini-gini, tapi saya mau masuk minimart itu nggak bisa karena ketahan masa tahan. Ya udah Mas, kita tuh ibaratnya di sini tukang jahit. Kayak license gitu dia, ngasih license. Dia nggak nggak sih? produksiin, dia punya mesin UHT. Lu resep lu kayak gimana, lu mau kayak gimana, nanti kita yang produksiin. Oh vendornya dia. Iya, vendornya. Nanti udah tinggal disebar ke minimarket itu. Gue kira sesimpel itu kan. Ternyata harus sekali hit 15.000 botol. 15.000 botol dengan harga. Ya pokoknya harga sih murah, cuman kalau lu kali 15.000 botol Iya, lu iya, iya. tetap butuh modal yang angkanya juga miliaran juga gitu. Dan lu masuk minimart itu ternyata ada listing fee, ada bayar SKU, ada bayar rak kayak gitu-gitu. Ya udah nyerah dah gue gini. Akhirnya dengan tabungan yang gue punya dan sedikit pinjaman ke bank juga, gue beraniin. Waktu itu tiba-tiba gue kecemplung di kopi yang jentrungannya lebih ke specialty coffee gitu. Dulu kan sempat sebelum ada era kopi susu ini, Indonesia ini kayak pengen, ayo dong kita bangun nih Industri kopi. industri kopi nih. Ngopi tuh kita bangun dari Ini sebelum Philcop atau sudah Philcop booming? berjalan tuh. Oh. Philcop booming, Philcop tuh pokoknya jadi ini juga tuh film yang bikin kita melek Iya. dengan kopi yang bener tuh gimana. Jadi kayak benchmarknya lah. Ya, tinggalkanlah kopi-kopi saset. Iya. Kopi tuh jagung. Iya. Kopi tuh harus fresh gini. Bikinnya tuh menitnya harus segini, begini. Suhunya Panasnya harus segini, Wah, ribet-ribet tapi seru gitu. Habis itu era gua ke Malang, sempat belajar sama adalah orang yang dituakan di Malang di dunia kopi gitu. Anjir, lu itu linknya dari mana? Nah, dari teman gua yang sempat kerja sama dia Oh. gitu. Jadi, lu ke tempat ini aja nih, ke tempat gua tuh kerja. Ini posisi setelah lu kuliah. Setelah gua menyerah bisnis persusian dan Perbotolan itu. perbotolan itu dan kuliah udah selesai itu. Udah selesai. Berarti lu belum kerja dong? Belum kerja. Nih transisi nih. Oh, Kayaknya udah wisuda apa belum gue lupa deh. Pokoknya gue udah lulus gitu deh. Nah, habis itu gue ke Malang, yaudah dari gue pulang dari Malang, oke, gue harus bikin coffee shop nih dengan sedikit tabungan yang ada dan pinjem dikit lah gitu ke bank. Akhirnya gue sama temen gue bikin tuh yang pertama Kopi Kaman di Depok. Yaudah tuh runningnya cukup oke, tapi memang belum untung yang gimana banget tuh, baru cuma bisa ngebiayain diri sendiri doang lah gitu. Ketika lo di Malang yang lo pelajari adalah specialty membikin sebuah kopi atau apa sih? Atau produksiannya juga? Maksudnya dalam artian kata marketingnya juga kah? Enggak, cuman tok gimana sih emang kopi yang lagi dibilang specialty coffee ini, yang dibilang third wave coffee ini maksudnya gimana sih gitu. Ya lu kalau sekarang sih udah nggak booming ya yang kayak V60 dan macam-macam dripper lainnya ya, Sifon lah, apa namanya, Kalita gitu sebenarnya kalau diinget-inget sekarang ya udah gitu. Kopi susu aja. Cuman ya gimana deh, tapi waktu itu pada saatnya itu wah, nih industri oke nih gitu. Ini Menggebu-gebu lah ya. menggebu-gebu gua nih, kopi nih siapa sih nggak ngopi kayak gitu kan. Terus dulu tuh gua keracun juga sama margin kopi. Margin kopi itu apa? Marginnya bisnis kopi Oh, tuh gede. marginnya gede. Iya, lo dengan modal kopi segini lo bisa jualnya tuh kalau di kafe tuh segini gitu. Yaudah tuh, singkat cerita gue selesai dari Malang, akhirnya gue buka Kopi Kaman di Depok bareng temen gue. Terus untung juga belum, gue ditawarin buka lagi sama kakak ipar gue. Akhirnya gue buka yang kedua tuh Di? Ampera sebelum Kemang. Gue bikin namanya Wangi Kopi. Akhirnya dua-duanya malah failed. Ya akhirnya gue yang keblangsak juga, utang masih ada. Ya akhirnya itulah yang dibilang sama orang tua, lo kerja. Akhirnya gue turun gunung. Akhirnya gue minta doa sama nyokap gue. Ya gue menyerah nih sama dunia ini nih gitu. Saat ini gue menyerah lah gitu. Doain deh mah, ini mau nyari kerja gitu. Dan di otak gue kalau gue kerja itu gue mau yang selaras sama dunia gue, dunia F&B. Dan gue sempat masih mikir waktu itu, kan gue ke stop nih yang tadi perbotolan itu.
Mungkin kalau gue kerja kayak di Nestle, Sukanda Jaya, atau Unilever, itu gue jadi tahu nih caranya bisnis retail gitu. Karena retail tuh duitnya lumayan oke kan. Akhirnya gue masuk ke Sukanda Jaya. Sukanda Jaya itu yang produksi susu diamond, yang import Nutella, bikin ice cream diamond segala macam. Gue masuk pas kebetulan Sukanda Jaya baru bikin divisi kopi, divisi beverage gitu. Jadi dia punya kopi, dia punya sirup, dia punya coklat segala macamnya itu. Karena di CV gue nggak ada experience di kantor manapun. Jadi gue tulis gue bikin coffee shop ini, gue bikin coffee shop ini. Mungkin dia wah pas nih. Kopi ya. Iya kopi nih mungkin ya. Akhirnya gue masuk situ dan Sorry, running bisnis lo yang akhirnya fail itu berapa lama? 2016 awal Januari. Itu udah fail dua-duanya apa Oh baru belum, mulai? itu bikin kopi kaman. Kopi Kaman. Ya akhirnya fail itu di 2017. Jadi cuman Setahunan lah ya. setahunan, sebenarnya cuman setahunan. Jadi gue juga ya gue minta maaf juga sama partner gue ya kan, yang di kopi kaman itu gue harus kerja nih gini. Jadi Lu tinggalin. gue tinggalin gitu. Ya tapi lambat laun cerita akhirnya dia nemu investor lagi yang akhirnya kopi kaman tetap ada sekarang. Yang bahkan kopi kaman sekarang juga menjadi salah satu partner di Sejuk. Dia ngerostingin kopi gua, terus dia pokoknya menjadi partner lah gitu. Nah gimana caranya Sejuk itu jadi ya gue kan sales ya, sales marketing kan di Sukanda. Gue punya klien, ya udah akhirnya gue deket kan. Sales yang bagus itu adalah ketika yang dibeli itu bukan produk lu, Iya. tapi yang dibeli adalah elunya gitu. Jadi lu mau nawarin apa aja tuh bisa dibeli sama klien lu gitu. Orang udah percaya soalnya kan. Udah percaya. Lu mau jual tai juga bakal dibeli. Iya gitu. Lu pindah kemanapun yang lu tawarin, gue beli deh. Asal lu tetap yang jual lu gitu. Habis itu, nah ini investor gua ini adalah klien gua dulu. Oh, investor Sejuk nih. Investor Sejuk ini adalah klien gua dulu. Jadi gini loh ceritanya agak lucu sih sebenarnya. Jadi dia itu memang udah punya warung mie nih, Warung mie. warung mie di rumah dia. Tapi yang nggak running gitu, kayak dia cuman yang Ya namanya juga orang kaya bisnisnya, Iya, yang penting gitu. ada bisnis gitu ya. dia suka aja ada kayak kafe-kafean gitu, dia suka aja mau ada orang yang nggak ada orangnya, dia bodo amat kali gitu kan. Terus Karena emang nyari duitnya bukan dari situ. iya nggak dari situ dia revenue streamnya. Terus gue bilang, Pak tapi emang nggak mau apa restorannya tuh tiba-tiba menghasilkan gitu. Ya mau aja. Terus gue sekelebatan gue ngaku-ngaku punya konsultan marketing. Oh. Pak saya punya konsultan marketing nih, saya mau saya bikinin konsep marketing nggak gitu. Bisnis plan-nya gitu-gitu. Iya, nih gue konsepin deh gitu biar lu meledak gitu. Tapi memang gue suka di bagian itu, jadi memang gue akan kerjakan gitu loh. Cuma kan kalau tiba-tiba gue bilang gue bisa ngerjain nih kan, takutnya nggak percaya kan. Gue bilang gue punya konsultan marketing nih. Terus teman-teman gue di dunia coffee shop kan banyak. Gue bilang aja ini project gue, ini project gue, ini project gue gitu. Akhirnya ya udah coba bikinin deh. Gue bikinin nih kan, kayak gini Pak. Ya bagus, tapi mungkin angkanya nggak ketemu aja gitu. Akhirnya sempat lost contact tuh setahun. Akhirnya ada telepon, dia kan memang ada domisili kedua di Australia. Oke. Nelfon, Igor, masih ingat saya nggak? Gue inget kan suaranya. Ini Pak ini ya gitu kan. Iya, apa kabar? Baik Pak, ini udah buka coffee shop lagi belum? Gue kan emang sering bikinin orang coffee shop kan, maksudnya Karena based on pengalaman lo juga kan. iya di base sama pengalaman gue dan pekerjaan gue memang meng-set up coffee shop orang. Gue yang ngetrain, gue yang milihin bahan bakunya segala macam gitu. Gue bilang kalau bukain orang sering Pak, tapi kalau coffee shop mah masih yang wangi kopi aja gitu, belum buka lagi. Sisaan yang kemarin. Iya, ya udah tuh bukalah di SCBD. Gue langsung gitu. Gimana maksudnya Pak? Ya itu rumah saya udah tuh bikin apalah terserah kamu. Wah, gue langsung karena gue tahu lingkungan dia kan, lingkungan dia ini bukan lingkungan sembarangan. Gue nggak Iya. mau asal iya aja ntar gue malah yang Ngecewain, iya. Udah ngecewain ya kalau gue buntung terus gue hilang Iya, gimana? iya. Nggak pulang. Iya nggak pulang gue, ya kan? Akhirnya gue konsultasi sama nyokap gue, kata nyokap gue ya kalau emang ya kamu kan nganterin hal baik gitu, terus as long kamu jujur ya udah coba aja gitu. Gue akhirnya coba mengenali dia, keluarganya, ternyata oke gitu. Akhirnya kata dia mau bikin coffee shop, terus gue bilang up deh saya Pak, kalau coffee shop saya bingung nyari uangnya di coffee shop. Karena gini bang, gue itu cukup nafsu banget akar gue di kopi gitu. Gue sempat belajar kopi, nggak hanya kopinya doang tapi sampai ke budayanya. Gue sempat dulu sebelum gue memutuskan untuk nikah nih tahun ini, bucket list hidup gue itu adalah gue pengen traveling sendirian ke luar negeri untuk waktu yang agak lumayan lama, dan itu untuk kopi. Gue udah ke Jepang 2 kali, terus ke Eropa 2 kali juga, dan negara yang beda-beda ya, sama daerah yang beda-beda.
Tuh buat nyari tahu kopi. Iya, gue sendirian gitu bener-bener 2 minggu gue puterin tuh. Ya, selama yang di Jepang gue dapet lah hampir 30 coffee shop. Di Eropa juga total hampir 20-an coffee shop gitu. Gue nanya sama mereka, jadi gue nggak cuman nanya, karena kan bikin kopi di sini sama di sana nggak beda-beda jauh lah gitu Iya, ya. caranya. Nggak beda-beda jauh, cuman gue nanya gitu, culture-nya gimana sih? Kok gue bikin kopi di Indonesia kok nggak semeledak elu gitu? Ternyata mungkin di Indonesia itu belum cocok kayaknya untuk lo bikin specialty coffee. Kalau di luar kopi itu memang kebutuhan banget. Kayak di Jepang nih, ada salah satu coffee shop yang sangat terkenal. Orang kopi pasti tahu lah, ada namanya About Life Coffee Brewers. Ownernya itu punya 2 coffee shop yang benar-benar meledak Dua-duanya. meledak di dunia gitu ya. Maksudnya orang pasti tahu. Yang satu About Life, yang satu lagi Onibus. Ada yang ngomongnya Onibus, ada yang ngomongnya Onibus. Kata dia, satu kepala itu bisa 3 kali ke coffee shopnya dia. Berangkat kerja, coffee break, dan pulang. Karena kan orang sana kalau kerja itu nggak jauh-jauh dari tempat tinggalnya ya. Iya. Gitu. Dia juga buka coffee shop ya kayak di bawah apartemen, di ujung jalan, kecil. Investasinya tuh cuman buat mesin, cuman buat equipment. Nah kalau kita bikin coffee shop aja buset. Di Indonesia udah lah gede banget. Desainnya nggak karuan, kerennya. Betul. Gearnya Sorry, di sana biasa aja desain. biasa aja 3x3. Yang gede mah ada. Itu biasanya tuh yang gede-gede tuh yang bener-bener kayak dari Amerika udah datang. Selain Starbucks kayak Blue Bottle, buka gede karena memang dia udah big company. Tapi yang kayak autentik dari Jepang itu kecil-kecil, gede tapi gedenya nggak seberapa lah. Di sini kayak warkop gitu lah gedenya. Kayak warkop tapi bener-bener steady gitu. Dari equipmentnya bener-bener pakai yang Yang udah profesional. Iya yang kayak La Marzocco, Malconic, grindernya gitu-gitu. Gue bisa per kepala bisa 3 kali datang ke coffee shop. Dan nggak nongkrong, mereka nggak ada tempat duduk yang untuk lo nongkrong gitu. Mereka semua standing bar gitu loh. Jadi lo datang mesen, ngabisin chit chat sama orang, lo cabut gitu. Gue bilang untuk jual kopi 100 cup aja, kopi ya nih, kopinya nih kejual nih, bukan taronya, bukan green tea-nya, bukan lecitinya, tapi kopinya. Gue bilang untuk 100 cup aja susah banget di Indonesia. Oh iya, di sini 500 cup dibilang sepi. 500 cup dibilang sepi. 500 cup dibilang sepi. Mereka itu 3.000 cup biasanya. Wow. Ramenya itu dia moderate itu 5.000 sampai 8.000. Rame banget itu bisa 10.000 cup, lo bayangin sehari, Bang. 1.000 cup. Iya, lebih. 3.000 cup tuh dibilang ya normal lah gitu, reguler. Lo bayangin gimana nggak cuan bikin coffee shop di luar negeri. Oke. Ada di Melbourne itu. Sorry, harganya? Nah, harga black coffee, harga kopi di sana tuh semua rata-rata flat. Black coffee misalnya nih ya, di sini 2 euro, di sana 2 euro semua. Mau lu Starbucks, mau lu specialty coffee, mau lu apa, yang namanya tetap kopi hitam. Paling bedanya di sini 2 euro, di sana 2,5 euro. Oke. Kayak gitu. Di sini 400 yen, di situ 400 yen. Oh, oke. Gitu. Nggak kayak di sini, bedanya tuh agak-agak jauh gitu Iya, kan. gapnya. Terus kalau yang namanya udah kopi filter atau manual brew, lebih mahal sedikit. Di sini 6 euro, di sana 6 euro. Tapi yang black coffee-nya tadi tuh misalnya 2 euro atau 3 euro, memang agak beda. Karena kan grade kopi yang dipakai beda. Terus treatmentnya juga beda gitu. Terus kopi susu yang kayak cappuccino, latte, hampir-hampir sama gitu. Ya pantesan aja cuan di sana, orang tajir, lu punya coffee shop tuh tajir gitu. Di Indonesia kok gue ngeliat gue runtuh. Teman-teman gue buka tahun ini besok tutup. Nih ada apa nih yang salah? Ternyata mungkin ya ada juga sih ya yang di industri kopi yang berhasil, ada juga. Gue takutnya nih sesumbar. Iya, gitu ini ya. bukan general ya. Ini nggak general. Tapi gue rasain kayaknya nggak cocok deh nih specialty coffee di Indonesia. Mungkin nanti tapi belum sekarang. Indonesia itu memang masih comfort food. Iya. Kayak lo nasi, mie, terus apa namanya persambelan. Nah, kalau lu mau nyari duit di situ, family restoran gitu. Kalau karena lu bikin coffee shop, lu pasti jadi tempat kerja. Beli kopi lu satu, Nongkrong duduk, sejam. mending. Oh, lebih ya? Iya, kalau misalnya 4 jam gimana? Iya, benar-benar. Apalagi sempat ada waktu di mana sampai sekarang sih free air putih. Oke. Lu beli satu kopi, abis itu lu free air putih. Itu karena kita ngikutin di Jepang, Melbourne, dan Eropa. Mereka ada nyediain free air putih. Tapi di sana orang nggak nongkrong. Oke, karena take away gitu. Iya, kalau nongkrong wifi-nya berbayar. Oh, oke. Kayak gue waktu yang di Itali nih, gue waktu itu gila. Di Itali tuh gue masih lihat nenek-nenek pakai tongkat masuk espresso. Datang espressonya, slep, bayar, cabut. Gue masih lihat pemandangan kayak gitu di Itali. Anjing. Dan di Itali itu kan dia Pagi-pagi tuh gue pagi-pagi. Di sana itu coffee shop tutup jam 4 sore atau jam 6 sore, Bang. Habis itu pelangnya berubah jadi alkohol. Jadi bir. Iya, mereka nggak boleh. Kafein malam tuh nggak ada ceritanya.
Malam tuh waktunya alkohol. Pagi sampai sore iya kopi gitu. Di kita ramenya malam nongkrong kopi ya kan. Iya benar. Nah, Sebat. iya. Sebat. Nah di Italia itu dia kan sangat autentik dengan robustanya, dengan house blend robusta campur arabica sih, dan dengan yang profile roastingnya itu yang city roastnya itu, atau disebut sama mereka Italian roast. Kalau kita kan yang di specialty ini kita nggak main ke sana katanya. Kita tuh medium roast, terus biar fruitynya keluar, bla bla bla, bli bli bli. Di Italia itu nggak main yang kayak gitu. Justru yang specialty itu agak dikucilkan. Bahkan di Roma itu gua menemukan satu specialty cafe ditulis gede-gede, the first specialty cafe in Rome. Wah, Wah. di situ tuh gua ngelihat tepatnya agak gede dan orang ada yang kerja di situ. Ternyata wifi-nya bayar. Terus lo ada, ya kalau lo mau duduk lebih berapa lo harus spendingnya segini. Nggak kayak kita dibiarin aja gitu. Jadi, wah, Pak, gua ini balik lagi ke yang tadi gua mau buka di Iya. SCBD ya, gua mau buka. Ini belum ketemu nama sejuk apa segala macam nih. Pak, nggak deh kalau bikin coffee shop lagi. Ngeri- Bisa ngerinya saya nggak tahu caranya biar gini, biar untung gitu. Saya punya konsep baru nih. Akar saya memang kopi gitu, tapi saya punya konsep baru. Saya suka bakmi. Gue bikinin konsep tuh. Jadi gue pengen bikin pergabungan antara family restaurant dan coffee shop. Karena akar gue kopi kan. Tapi gue mau nyari duitnya itu Dari family. dari family restaurant. Karena gue ngeliat kalau di Indonesia itu jam 8 sampai jam 10 atau jam 11 itu waktunya coffee shop. Orang yang datang ngopi, brownies, cake gitu kan. Karena belum waktunya makan berat. Iya, nggak ada lu buka laptop di Sederhana gitu, nggak ada kan. Lu buka laptop di Lembur Kuring gitu kan, Iya, nggak ada kan. Nah, ntar jam 11 sampai jam 2 coffee shop sepi. Orang pada ke pagi sore, orang pada ke ya restoran makanan berat lah Iya, gitu. betul. Terus lepas jam 3 sampai jam 6 makanan berat sepi lagi. Yang ramai coffee shop nih. Orang ngopi lagi, ngopi-ngopi senja ya kan. Malam dari jam 6 sampai jam 10 itu waktu bersama. Ibaratnya coffee shop rame, restoran juga Restoran rame. karena mau pulang, ya Iya. kan? Mau meeting juga, selesai Makan meeting. malam. Kalau yang ke restoran ya makan malam, yang ke coffee shop ya meeting malam, ngelepas pulang kantor. Ngobrol, ya. Nah, gue pengen menggabungkan itu semua. Jadi gue nggak mau. Jadi gue mau itu sejuk tuh setiap jam rame, gitu. Selalu ada orangnya. Ya udah makanya kalau gue bikinnya sejuk kopi atau kopi sejuk, gue jadi coffee shop lagi, psikologi namanya nih ya. Iya. Orang yang datang buka laptop lagi. Tapi ketika gue sejuk bakmi dan kopi, itu jadi restoran bakmi. Tapi pas orang datang ke sana, Oh, ada kopinya juga ternyata. ada kopinya juga ya. Loh, gila, equipment kopinya niat loh. Ini kopinya niat loh. Ternyata kopi yang dipakai juga specialty loh. Equipmentnya yang benar-benar profesional gitu, yang benar-benar yang merek-merek oke gitu. Wah, ini beda nih. Dan menu-menu gua ada menu coffee shop, ada menu makanan beratnya. Jadi orang misalnya nih datang jam 9, dia ngopi dulu, nge-cake gitu sama teman-temannya. Nanti yaudahlah sekalian makan siang aja di sini. Itu sejuk SCBD kalau udah siang udah nggak kayak restoran, ke kantin. Iya, iya, gue Lu pernah pernah kan? datang. Anjing, mau sampai ada yang waiting list sampai kayak diri-diri gitu. Iya. Masih nungguin lagi, gue bilang. Ya, oke. Apalagi sekarang lagi pandemi gini kan gue ikut turut mengikuti peraturan pemerintah 50% ya kan. Iya, Gue kurangin occupation meja ya. gue. Jadi orang yang waiting list yang makin tebel gitu. Iya. Karena mejanya berkurang. Nah, yaudah balik lagi ke tadi tuh. Tujuan gue konsepnya tuh menggabungkan family restaurant sama coffee shop. Nah, selesai jam makan siang, gue nggak mau sejuk jadi sepi. Ya jadinya karena gue family restoran berbalut coffee shop, tetap ramai tuh sama orang-orang yang ngopi senja. Nanti malam datang lagi tuh kloter orang yang mau makan malam, plus orang yang mau menghabiskan waktu ngobrol-ngobrol juga bisa. Itu kloter gue tuh. Malam-malam. Gitu. Habis pulang kantor makan malam. Niat konsepnya. Nah dia langsung wah kamu yakin nih Gor, bakmi sama kopi digabung? Saya bilang mah Karena kan belum pernah ada loh kan. Maksudnya bakmi, kopi gitu kan. mending belum pernah ada, emang cocok. Iya, itu nggak match kan. Gak match, lo habis makan bakmi terus minum kopi, nggak ada cocok-cocoknya bang. Iya, benar. Ya kan orang mah es teh, es jeruk. Iya. Ya tapi kan ini hanya untuk pemanggilnya aja. Pas lo masuk ya gua ada, es limun gua ada. Ininya aja bakmi, tapi gua nasi goreng, rice bowl ada gitu loh. Tapi tai sih kalau misalnya tiba-tiba namanya sejuk, bakmi dan es jeruk. Nah kan nggak jelas kan. Gitu jadi awalnya. Nah terus gue juga wah Ini lu masih ngerjain sendiri so far? semua masih sendiri gue. Enggak, ketika lu ngajuin itu ke ya orang yang punya duitnya, itu lu sendiri Gor, mikirin konsepnya sendiri. Sendiri. Gue awalnya memang cuma berdua sama dia. Berdua akhirnya dia punya orang kepercayaan, gue punya orang kepercayaan. Jadi ibaratnya tuh kan dia karena dia nggak selalu di Indonesia, dia punya satu orang yang dia pegang untuk menghandle kalau dia nggak ada. Ternyata gue klop sama si bapak ini juga. Dia tuh punya pengalaman di catering gitu. Oke. Akhirnya dia tuh yang ngurus masalah makanannya, tapi tetap dia cuman
bikin apa yang gue mau gitu. Oke. Jadi QC-nya lo lagi. bukan QC-nya kayak, Gor, gue bisa nih bikin makanan gitu ya, tapi gue nggak tahu gimana caranya nih biar laku Oke. gitu. Nah lu mikirin deh nih, yaudah bakmi akhirnya gue matahin, gue geprekin, terus gue, Om, ini kayak nggak asik nih kalau ayam rebus, kita sama aja sama yang lain gitu. Karena gue ingat kata-katanya Panji Pragiwaksono, sedikit lebih beda lebih baik dari sedikit lebih baik. Iya kalau nggak salah ya itu. Ayamnya kita oven deh Om, kita grill deh nih, kita oven sorry. Wah, emang cocok bakmi gitu Pak ayamnya, coba aja dulu. Ada R&D pakai bumbu, ada ketemu tuh resep yang benar-benar Benchmarknya lah. Ya. benchmarknya nih, ini dapat nih, udah nih kita kunci nih, udah nih ketemu bakmi ayam oven. Belum ada nih kan, biasanya Belum kan bakmi ayam aja gitu kan. Biasanya kan ayamnya ada dua, kalau nggak ayam putih, kalau nggak ayam coklat. Bener. Ya kan, nah gue ayam oven. Jadi ya baru nih mungkin di Indonesia gue nggak tahu sih, mungkin udah ada yang bikin belum gitu. Akhirnya gue kembangin lagi, gue kasih matah, gue kasih geprek. Topping-toppingnya. Iya sekarang ayamnya ada yang gue salted egg, ada yang gue cujang. Sekarang gue ada lada hitam, gue ada nggak ayam doang, ada sengkel, ada iga sekarang, ada kecombrang yang bener-bener laris banget di Sejuk kayak gitu. Nah ya udah itu ternyata bagus dan konsep itu diterima. Gue awal-awal gue cuma janjiin omset wah kecil ya, gue cuma ngejanjiin dia omset sehari 4 juta. 4 juta. Itu lo start di tahun 2019 pertengahan. berarti ketika lo ketemu gue pertama kali itu Belum belum lama. ada setahun dong gue. Iya, sekarang aja gue baru mau Masuk 2 tahun ya? 2 tahun. Iya 2 tahun ya. Iya. Dan apa? Gue cuma janjiin dia 4 juta. Segitu aja gue diginiin. Gue macam-macam deh. Ini kita ditutupin gedung ini. Gak kelihatan. Justru gue suka di situ bang. Gue tuh suka tempat yang Challenge. terpencil. Oh, oke. Jadi menurut gue nge-track customer-nya lebih gampang. Kalau lu punya tempat di pinggir jalan, itu lu orang yang ke tempat lo itu bisa kemungkinan emang dia mau ke situ satu. Yang kedua karena dia tadinya mau ke sebelahnya, tapi karena penuh dia jadi ke tempat lo. Iya benar. Yang ketiga coba-coba. Apa yang belum ya? Sejuk nih, sen kanan deh. Set. Tapi orang yang mau ke Sejuk emang mau ke Sejuk. Karena gue terpencil. Jadi gue nggak susah-susah untuk nge-track seberapa interest orang ke Sejuk. Kalau ada 6.000 orang ke Sejuk dalam sebulan, ya berarti emang ada 6.000 orang mau ke Sejuk. Oke. Nggak ada yang nggak sengaja ke Sejuk. Karena buat teman-teman yang belum tahu Sejuk itu ada di dalam kayak komplek perumahan orang kaya lo bisa gue bilang ya. Yang di SCBD iya. Iya. Yang di Cinere kampung gila. Iya, tapi maksud gue yang ketika kita ke SCBD kayak ini belok kiri kemana ya? Ini belok kanan kemana ya? Maksudnya benar-benar di dalam ya bisa dibilang gang, tapi gang rumah orang kaya gitu kan. Kayak orang seriusan nih rumah orang kaya ada tempat jualan bakmi gitu kan. Jadi emang orang kesana emang literally pengen makan Sejuk. Iya. Itu gue dapatnya itu dari itu kegemaran gue traveling sendirian buat nyari kopi. Gue kan nggak pernah suka ya yang kayak jalan-jalan gitu pakai travel kan. Gue benar-benar Explore. sendiri. Iya, gue benar-benar nyari tempat kopi di Jepang tuh, di Eropa juga. Gue jalan kaki dari hotel ya, tapi kemana dulu naik tram dulu. Pas udah mendekati tinggal berapa kilo lagi yang udah nggak bisa disentuh sama tram atau transportasi lainnya, gue jalan kaki tuh pakai Google Maps. Wah, nyarinya seru, pas ketemu anjir keren. Terus pas gue nikmatin anjing enak. Nah, gue pengennya gitu loh, orang nyarinya susah, pas ketemu tempatnya Hidden gem. Iya, makanya kan gue yang di SCBD hashtagnya SCBD Hidden Gem. Yang di Cinere Hidden Gem, nanti Cikeas Maret 2021 ini buka Cikeas Hidden Gem. Wah, tempatnya oke ya, pas makan anjing enak lagi. Jadi seninya tuh kebangun dari seninya lagi, psikologinya itu kebangun dari dia nyari. Iya, iya. Dari dia nyari, dari dia ngeliat, dia makan tuh slek dengan gimmick-gimmick yang gue tawarin, dapat kekunci deh, engage. Oke. Iya sih, maksudnya buat teman-teman yang belum ke Cinere juga ya nyarinya emang agak PR kalau misalnya teman-teman yang belum pernah lewat Cinere gitu lah ya. Maksudnya lewat agak gang tuh tiba-tiba belok kiri yang masuk jalan kampung gini nih kan. Kayak jalannya juga baru diplur nih kayaknya. Ini apaan nih warung-warung? Pokoknya ketika lu merasa nyasar, tandanya lu bener jalannya. Oke. Berarti Gor, ketika bisnis ini kan udah 2 tahun ya. Apa yang lo pelajarin dari lo bangun bisnis, ya kan? Sampai sekarang udah jalan di tahun kedua. Apa yang amat sangat lo pelajarin di bisnis lo ini, Gor? Gini bang, gue reflect aja deh nih ya, sama di sekitar gue. Gue tuh suka, wah dibilang sedih kayaknya haru banget nih. Gue suka sayang gitu kalau ada temen gue yang udah bikin kafe dengan modal yang gila gitu, menurut gue nggak masuk hitungan bisnis gitu. Iya. Taunya tutup. Iya. Gitu. Nah mungkin dia anak orang kaya kali ya, jadi tenang-tenang aja gitu, duit bapaknya juga gitu. Iya, jadi nggak melihat ini sesuatu yang kegagalan dan Iya. ngeluarin duit banyak gitu. Iya, dan nah kita nih kaum militan nih kan, yang
Gila, gue tuh dapat investor ini tuh setelah gue dimentahin sama puluhan investor lah, lebaynya ribuan investor ya. Akhirnya ketika gue nggak nyari, gue yang ditangkap gitu, kayak kuasa Tuhan gitu loh, mungkin kayak kalau kata teman gue sih, ini buah dari lo sabar Gor gitu. Iya, iya. Akhirnya lo Setuju nggak tuh. nyari, gue lagi mau fokus kerja di Sukanda, tiba-tiba ditelepon, dapat aja gitu udah, bener-bener jalan Tuhan banget gitu. Nah apa, gue suka sedih gitu ngeliat temen gue yang, lo kok tenang-tenang aja, bisnis lo nggak jalan gitu, kafe lo nggak jalan. Sorry nih, gue ngomong kayak gini, gue takutnya ada pengusaha gede di luar sana gitu kan. Ini orang baru gini aja udah sok-sokan banget nih. Gue sharing Iya, aja nih sifatnya nih sharing. ya yang Balik lagi buat teman-teman, bukan menggurui tapi ini emang ini based on iya pengalaman. bisa pengalaman. Nah, gue tuh gini aja bang. Jadi yang gue pelajarin itu, lu mungkin bikin dari hobi gitu. Oke. Tapi ketika lu udah berjalan, keinginan lu ini untuk berhasil itu memang kecil gitu. Mungkin lu masih aman di bawah orang tua lu. Lu mungkin masih, atau gue nggak tahu deh alasan di belakang kenapa dia sampai tutup gitu. Karena ketika lu benar-benar hustle untuk sesuatu, pasti jalan itu kebuka banyak gitu. Tinggal lu nya aja nih mau liar apa enggak ya kan. Dan yang gue pelajarin itu gini, gue selalu ngomong ke, kalau gue lagi nge-interview orang yang mau kerja gitu ya, kalau enggak gue selalu ngomong ke orang-orang yang udah kerja di Sejuk gitu, ngasih orang maksimal yang orang bayar itu gampang. Kayak orang beli makanan kita, beli minuman kita, kita jelas harus ngasih maksimal, Iya. harus bikin enak, jelas Oke. dia bayar. Tapi ngasih orang maksimal yang orang gratis itu susah. Orang nggak bayar bang untuk kebersihan, Oke. orang nggak bayar untuk keramahan, orang nggak bayar untuk kerapihan Mm-mm. gitu. Lo lihat sekarang kayak di Sejuk SCBD, gue dikelilingin sama kafe-kafe yang chefnya dari Prancis, interiornya miliaran, terus iya segala-gala macemnya lah gitu ya. Gila, gue bener-bener, chef gue nggak ada sertifikat mungkin gitu. Semua tuh bener-bener dibikin dari R&D aja gitu. Cuman ya mungkin itu yang gue kuatin, peraturan kebersihan di Sejuk gue bikin ya. Gue nggak mau lihat satu daun pun jatuh ekstrimnya. Tapi yang gue tulis kayak gitu di SOP gue nggak mau ngeliat satu daun pun jatuh. Tapi Sejuk lo lihat sendiri, dikelilingin pohon. Ya itu, gue mau Sejuk selalu bersih. Karena gue salah satu orang yang kalau datang ke restoran atau ke hotel gitu, gue ngeliat toiletnya dulu. Oke, gue juga tuh. Kalau toiletnya bersih, Makanya gue fotoin kan ketika gue masuk ke iya, tuh kayak, wah ada sabun cuci muka nih. iya, Gimmicknya oke banget nih. gue mau pokoknya toilet gue bersih. Karena kalau toiletnya bersih, gue bisa berpikiran mungkin makanannya bersih juga. Padahal mah belum tentu. Betul, betul. Bisa aja di dapurnya mungkin jorok gitu kalau gue ke restoran mana. Tapi setidaknya ya lo sama tai aja nggak jijik. Iya betul. Apalagi Capturannya jadi bagus kan iya, apalagi image-nya. sama daging-daging lo pasti lo teliti banget gitu. Terus lo rapih. Orang kan jadi nyaman ya kalau lo rapih, tempat lo wangi, bersih. Jadi selain enak dan bagus, ya nyaman. Jadi lo everlasting gitu. Iya, Kadang kita hancur karena kita sendiri. betul. Awalnya bagus, rapih. Terus berapa bulan ke sana, buset, sarang laba-laba di mana? Wah, lantai udah nggak karuan, servis asal-asalan. Terus amit-amit kalau makanan lu kualitasnya turun, itu loh. Jadi lo turun karena lo sendiri. Oke. Karena lu nggak menjaga bisnis lu semaksimal itu. Oke. Yang gue pelajarin sih itu ya, maksudnya gue ya kalau gue mau Sejuk ini tetap berjalan terus, ya nggak cuman rasa, banyak banget di belakangnya. Ya itu tadi kebersihan, kerapihan, kedisiplinan karyawan-karyawan lu, ke lu sebagai owner menjaga gimana nih biar Sejuk tetap perform terus gitu. Nggak cuma sekali perform terus udah. Terus itu kan Kayak lagu nggak one hit wonder gitu lah ya. yes. Dan itu kan depannya, back office-nya. Kalau stok lu nggak bener, hancur performance lu. Kalau keuangan lu nggak bener, hancur semuanya. Kalau marketing lu nggak bener, hancur. Semuanya tuh Circle, satu circle. circle. Nggak bisa lu, ada yang bolong satu tuh nggak bisa. Gue tuh sangat militer bang di Sejuk kepada even, jangankan ke staff gue, ke partner gue tuh keras banget gitu. Ya karena gue minta maaf gitu ya. Misalnya kayak, gue tahu nih lu temen gue, tapi kalau kerja lu jangan liat gue temen deh gitu. Profesional aja. Iya, gue partner gue yang gue dari nol gitu, dia belum bangun pagi tuh gue first gue anjing-anjingin bang. Segitunya gue maksudnya. Iya, tapi temen gue udah ngerti gitu. Ya, karena nasib kita di sini nih gitu. Kita bawa duit orang, walaupun kita juga ada duit nih naruh saham, tapi kan majority dia. Tanggung jawab kita gede loh ke dia. Kalau dia kecewa, Ya wah, habis lah kita. habis. Heeh. Karena gue selalu percaya satu pintu rezeki yang kita buka akan nganterin kita ke pintu-pintu lainnya. Ya, setuju gue. Kayak gitu. Jadi ya jangan pernah ngecewain orang dimanapun. Betul. Dan lo ya harus perform terus di pintu manapun, lo harus baik terus di pintu manapun, karena banyak banget kehidupan. Iya, bahkan yang balik lagi rezeki kita nggak tahu datang Iya. dari mana. Oke, oke. Pelajarannya mungkin itu sih. Tapi gue sangat amazed sama semangat lo atau passion lo di bidang marketing ini, ya kan?
gue nggak tahu itu asalnya dari mana. Lo sangat menggebu-gebu ketika lo bercerita ya, apalagi ketika lo bekerja kan. Ketika ketika lu bercerita gue ngomong mulu kayak dari tadi. Eh, enggak, gue maksudnya kayak anjing ya emang. Gue boleh promo podcast gue nggak sih di sini? Iya boleh lah. Bahkan ya, bahkan yang lo bilang lo stuck, bukan stuck ya, maksudnya lo stay di pattern lo tuh audio. Akhirnya lo bikin podcast juga kan sama teman-teman lo kan. Ya kan, di apa? Porak-poranda. Porak-poranda podcast. Di situ ya gue ngebahas kulit-kulit masalah di perbisnisan, karena takutnya kalau gue nggak bahas finance secara mendalam, Bosan. bosen. Boring. Mungkin nanti akan gue bahas, tapi nggak usah sering-sering lah. Yang lebih asik itu kan kulit masalah yang nggak lo dapet di sekolah bisnis gitu loh. Iya benar. Kayak lo ngadepin ormas, Iya. lo bisnis pesugihan, orang banyak, wah nih laku nih dikencingin tuyul Iya. ya, kayak gitu. Gue tapi seriusan ya, gue pernah makan sama teman gue. Nah, Adalah bebek terkenal. Dia bisa, ya istilahnya bisa lihat lah ya. Katanya pas bebeknya datang tuh dijilatin dulu. Kayak masa sih anjing, gue jadi mahal. Tapi emang rame tuh bebek. iya. Tapi lu percaya akan hal-hal itu gue? Enggak, kalau gue sampai sekarang gue nggak percaya setan, gue nggak percaya ini, gue karena mungkin gue dajalnya kali ya. Gue jadi sejauh ini karena gue belum pernah ditongolin sama sosok itu gitu, gue bukan nantangin ya, tapi gue emang ya udah gitu, gue nggak, 80-20 lah ya. iya gue nggak, menurut gue mereka nggak sepakat aja, karena di Amerika vampir, di Tiongkok vampir, di sini kuntilanak. Iya, Kalau beda. kuntilanak ada di semua tempat, gue baru percaya. Iya. Gitu kan. Jadi gue nggak pernah percaya gitu-gituan. Menurut gue, kalau ada yang dibilang, ini dikencingin tuyul, ya mungkin ya marketing lo aja nggak jalan, jadi lu nya nggak laku gitu. Iya, benar. Dan itu kan bawaan dari di ini bang, biasanya kayak di daerah. Karena di daerah itu kan beda nih sama di kota misalnya. Di daerah lu mau nyalahin apa lagi kalau lu nggak, Laku. kalau lu nggak bikin, lu nggak laku nih, tiba-tiba ada bakso yang lebih laku, ya mungkin dia caranya unik, atau lu nggak ada update apapun dari lo buka, lu nggak ada update apapun, Gitu aja. gitu aja. Ya Orang lama-lama, bosen. lama-lama lu bosan, akhirnya lu Ditinggalin. bikin fitnah deh. Yang itu rame gara-gara dikencingin tuyul. Nah, orang kampung kan kalau digituin, wah, porak-poranda deh tuh. Anjing masuknya bisa lagi maksud. Kayak gitu. Tapi Gor, terakhir nih Gor, buat teman-teman yang mungkin baru pengen bisnis gitu ya, nggak tahu mau bisnis apaan, atau mungkin yang udah tahu mau bisnis food and beverage gitu, F&B, itu ada nggak sih satu mungkin yang bukan cuma tips doang sih, apa yang pengen lo sampein ke mereka? Gue garis bawahi dulu ya, ini karena gue bidang gue F&B nih, Iya. F&B aja, jadi gue cuma bisa ngasih mungkin masukan di dunia F&B, karena beda ketika tiba-tiba lu bisnisnya emas, batu bara, ya beda gitu. Bahkan event clothing pun beda kan. Beda, pasti pendekatannya beda gitu. Ya kalau di F&B nih ya, menurut gua satu yang perlu kita tanemin adalah, menurut gua orang selalu bilang pertama rasa kan bang, Betul. ya kan? Menurut gua rasa itu nggak jadi hitungan, Masa sih? karena itu mutlak Oke, gitu. oke. Lu nggak usah buka restoran kalau lu Rasanya biar nggak enak. rasa makanan yang nggak enak, minuman yang enak, ngapain bikin restoran gitu. Oke. Itu hal mutlak. Mutlak, ya. Jangan lu jadikan itu hitungan. Oke. Yang lu jadiin hitungan itu adalah, ya itu tadi, lu bersih terus enggak, lu rapih terus enggak, lu disiplin enggak, lu bisa dikelecehin sama pekerja lu enggak. Lu misal kayak gua nih, gua ada hitungan analisa khususnya. Gua nggak mau gua order ayam berapa kilo, harusnya jadi sekian porsi, tapi tiba-tiba cuma jadi sekian porsi, terus gue terima-terima aja, nggak mau. Gue harus settle di bagian itu. Gue beli sekian porsi, harus jadi sekian porsi. Apabila tidak jadi sekian porsi, datanya apa? Waste misalnya, busuk, atau misalnya jatuh, kan lagi produksi bisa jatuh ya. Bisa. Terus atau gagal, harus ada datanya, harus ada pencatatannya, dan gue keras di bagian-bagian itu gitu. Ada yang nyolong, misalnya nih, kan misalnya harusnya jadinya 1000 porsi, tapi cuma jadi 950 porsi, kan cuma kurang 50 nih, nggak kita cuekin, datanya mana? Oh, waste-nya segini, oke gitu. Tapi ketika jadinya cuma 400 porsi, waduh, 600 porsinya kemana nih gitu? Cari gitu kan? Wah, tuh intelijensinya banyak tuh ya, CCTV, ya apa-apa segala macam. Dan kelemahan orang kita ini takut mencat orang bang. Nggak enakan. Nggak enakan, takut marahin orang, takut pecat orang. Buset, gue hobi banget mencat orang. Gue udah nggak sesuai sama gue, apalagi udah nyolong, gue pecat. Gue nggak peduli dia minta maaf, keluarga saya melarat di rumah, gue nggak bisa makan, gue nggak bisa. Karena kalau nggak gue pecat, yang lain akan mencontoh. Oh, ternyata bikin kesalahan kayak gitu cuma dimarahin doang, Nggak dipecat. nggak dipecat. Ya udahlah, santai aja lah, gue nggak bisa kayak gitu. Ya udah, lu mendingan pulang di tempat kerjaan yang baru. Lu jangan kayak gitu lagi, nanti lu kejadian lagi di sini. Mungkin baiknya gue, mungkin ya gue cariin kerjaan. Gue tanya teman gue, nih lu mau nggak nih, ada orang yang mau kerja.
Atau misalnya gue punya usaha lain tuh, lu kerjain ini deh gitu. Misalnya Tapi lu jangan di sini lah. lu jangan di sinilah gitu. Tapi ya udah gue nggak bisa lagi sama lu gitu. Total udah 4 apa 6 gitu orang gue pecatnya baru ya jangan banyak-banyak juga gitu. Nggak ada pegawai lo tiba-tiba. Lu Iya. cuman kasirnya doang, mana Oh pegawai tapi gue selalu bilang sama anak gue di Sejuk, Heeh. gue orang yang nggak pernah takut kehilangan karyawan. Gue lebih baik pecat semua orang, gue tutup sebulan, gue refresh, gue cari orang baru semua daripada gue melihara borok Oke. kayak gitu. Gue lebih mending cari yang kompeten. Ya gue misalnya nih di bagian krusial deh, di bagian keuangan gitu. Daripada gue cari yang dodol-dodol, mendingan gue cari orang yang mampu, gue bayar sedikit lebih, tapi memang kompeten. Oke. Daripada lu melihara yang dodol gitu, salah lu yang rugi Iya. gitu loh. Tapi memang otaknya harus di kita nih bang. Kita bener-bener ngedirect gitu. Kita kayak sutradara lah, yang dimana ini berjalan ya karena otak kita. Kita yang keuangannya gue mau kayak gini nih. Gue mau bagian COGS tuh kayak gini, targetnya segini. Terus gue mau kalau makanan nggak mau di atas 25%, minuman gue nggak mau di atas 21%. Apabila itu naik, berarti kita ada promo atau kita lagi ada kayak ada endorsement kayak gitu-gitu. Oh pantas aja nih COGS naik karena ada gini. Iya. Jangan tiba-tiba nggak ada apa-apa COGS naik, berarti ada yang ngentit nih. Kalau nggak ada yang dodol stock opnamnya gitu loh. Karena Oke. tricky, tapi itu serunya. F&B tuh tricky, tapi di situ seru banget gitu. Karena bisnis F&B Marginnya gede berarti. jangan salah gitu. Kalau lu bener ngelolanya mantep bang gitu loh. Bukan bisnis ece-ece ini. Orang mungkin lebih seneng ngelihat batu bara gitu misalnya, itu oke, siapa yang nggak ini kan. Tapi kan nggak semua Abang. orang makan batu bara ya. Iya. Tapi orang kan dilahirinnya beda-beda ya, Gus bisanya di sini gitu. Dan di sini walaupun mungkin hasilnya nggak segebuk itu, tapi tetap mantap. Dan mungkin ketika nanti ini berapa cabang, ketika nanti kita go public atau segala macam, wow mungkin lebih dari tambang bisa-bisa kayak misalnya kayak McD, buset itu udah gimana gitu kan. Iya, apalagi udah bisa franchise. Iya nggak usah McD lah, misalnya kayak BMGM lah yang ada di mana-mana gitu. Itu satu tadi pelajaran juga, lo harus punya ciri khas. Hmm. Lo jangan bikin bisnis yang bisa dibikin orang lagi. Oke. Intinya tuh. Lo ya kalau lo mau bikin tuh lo bikin skala kecil aja, roti bakar gitu. Indomie ya lo bikin skala-skala segitu aja. Lo bikin warkop, lo bikin apa? Karena orang bisa bikin di rumah itu cuman ala-ala lo diapain sih, dibanyakin cabenya, dikasih mozzarella atau lo kasih green tea gitu. Tuh gimmick-gimmick doang kan. Gimmick-gimmick doang. Tapi kayak gua itu di Sejuk itu di kitchen atau di barnya itu sifatnya assembly hanya. Semuanya gue bikin di central kitchen. Itu yang manage bener-bener owner gitu. Jadi bumbu-bumbu rahasianya kayak McD lah. Kalau nggak salah itu setahu gue McD itu untuk bikin sausnya aja dia memang ada pabrik sendiri, dan itu kayaknya pabriknya PT apa gitu. Tapi itu yang masuk orang McD kalau nggak salah nih ya. Nah ketika orang McD masuk itu yang lain keluar. Oke. Jadi nggak ada yang bisa nyontoh. Ya kayak gua, kayak bumbu kecombrang gua, bumbu sambal gua, mie gua pun bikin sendiri. Jadi lu nggak akan dikelecehin sama lu punya anak-anak kitchen, lu punya anak-anak bar, lu nggak akan dikelecehin karena dia nggak akan bisa nyuri resep. Oke. Karena semua gua kunci gitu. Iya. Gua produksi sendiri, itu yang gua kirim ke outlet. Jadi di outlet tuh tinggal ngaduk-ngaduk aja gitu loh. Istilahnya kayak plug and play gitu ya. Iya, itu yang rumit-rumit. Tapi kalau yang gampang-gampang kayak daun bawang, terus kayak apa ya? Yang Ya udah di mana-mana juga Iya. tahu tuh orang. Tapi bawang goreng gue produksi sendiri loh. Oke. Iya, bawang goreng gue nggak beli. Itu gue bikin sendiri di Central Kitchen. Nggak lu temuin tuh bawang goreng di tempat lain. Dan yang gue hebatnya ke lu adalah lu orangnya sangat adaptif ya, maksudnya. Awal gue kesana belum ada menu diet. Yap. Belum ada menu diet 2019 awal tuh belum ada menu diet. Tiba-tiba kayak anjrit ada nasi merah lah, tiba-tiba anjrit Sekarang udah tiba-tiba ganti ada nasi. shirataki. Nasi merah udah ganti nasi shirataki sekarang. Kenapa? Karena katanya, enggak katanya sih, cuman orang-orang yang makan nasi merah, Mas, kok saya beratnya nggak berkurang sih mas? Habis makan nasi merah pesan lapis kopior ya tetap aja. Tapi shirataki lu enak banget, maksudnya. Gue sangat amat suka Sejuk karena dari penggunaan semua material bahannya menurut gue premium. Gue suka cincau Cincau asoy. cincoy asoy, Iya. ya kan. Menurut gue, oh anjing cincaunya kok enak ya. Terus cewek gue suka asoynya karena soy itu kan. Heeh. Terus juga ayamnya kayak, oh ayamnya enak banget ya, maksudnya Itu. seratnya enak gitu. Gua itu pas pertama kali bikin Sejuk itu juga bilang gini ke partner gua nggak mau cuma gara-gara pengen margin kecil kita nyari bahan murah ya. Oke. Gue bilang karena gue kerja di industri itu kan. Saat ini gue masih berkantor walaupun bulan ini pengen resign nih. Tapi di situ gue jadi tahu barang-barang yang premium, barang-barang yang memang enak gitu. Beda coy. Mozzarella yang harganya 200.000 sekilo sama yang harganya 85.000 sekilo beda banget.
Kalau lo mau ngincar margin doang kan Yang bisa 85 85 gitu. iya. Emang ada harga, ada kualitas ya? Iya, walaupun ada chef yang gue bisa bikin yang enak dengan harga segini, ya monggo gitu. Emang kalau gue sih, ya kalau memang itu nyatanya enak ya udah gue gas gitu. Tapi kalau nyatanya pas gue rasain nggak bisa dibohongin, yang ini lebih oily, yang ini stretch yang nggak asik gitu. Terus kayak lu pernah nyobain saus keju gue nggak? Iya. Itu gue bener-bener, Yang gue menurut gue anjing ini kayak keju sevel. iya, itu gue bener-bener pakai red cheddar dari Belanda, bener-bener. Oh, oke. Dan itu dijual di kantor gue. Jadi gue tahu rasanya, gue tahu kualitasnya, gue pakai. Dan itu nggak murah gitu, nggak yang saus gitu, enggak. Nih gue bikin gue dari keju balok, gue lelehin pakai butter segala macem. Jadi memang enaknya memang autentik gitu, dan lo harus cemplungin sesuatu yang orang nggak tahu. Oh, Entah oke. itu ada mungkin rempah-rempah apa. Jadi Iya, mau iya. dicontoh juga anjing kok nggak bisa sama-sama juga ya. Gitu. Iya, iya, itu Ciri khas yang punya, ya gue nggak bisa dapetin ini di mana lagi gitu. Ya cuma dapetin di sini doang gitu. berarti lu nggak ada basic chef dan lain-lain kan? Nggak ada. Ini basic sorry. YouTube. Oh gitu, lu based on YouTube. Based on YouTube gue. Untuk yang dari awal yang kayak sushi gitu. Tapi kalau yang untuk ini kan gue ada partner yang memang udah berpengalaman di dunia catering Oh nih. gitu. Oh iya iya. Iya. Jadi mereka yang itu nanti lo yang nyobain Iya, gitu. jadi gue mau bikin mie-nya teksturnya kayak gini, ayamnya kayak gini. Lo ngasih brief doang. Gue kasih brief, terus dia bikin 10. Yang mana Gor? Udah dari 10 gue jadiin 5 gue jadi 3 jadi 1. Kalau nggak ada yang sama sekali bakar dulu semua, nggak ada lagi yang Ulang lain. dari awal gitu. Oh. Wow, teman-teman. Gila nih Igor emang ilmunya banyak 1 jam lo Gor. Gila. Ngobrol sama lo 1 jam. Gue banyak ngomong emang gue. Enggak. Teman-teman ini banyak apa ya? Banyak banget pelajarannya lah. Banyak banget pelajarannya. Terutama teman-teman yang pengen buka restoran ya atau F&B lah. Ya itu tadi gue suka banget semangatnya si Igor nih ketika gue ngobrol tuh kerasa nyampe gitu semangatnya. Buat teman-teman yang juga lagi berusaha, semoga usahanya dilancarkan ya Igor ya. Amin, amin. Semoga juga apa yang dia perjuangkan segera dikabulkan. Ya kan? Karena kan lu sempat ngerasain putus asa juga. Sempet banget gue dagangan gue diludahin aja pernah gue. Dagangan lu dulu dah. Iya. Waktu gue jualan sushi sama itu, sama minuman-minuman itu di Kopma, yang di Kopma dibanting sama orang diludahin. Gue dicekek sama yang punya restoran nih. Padahal gue korbannya, gue sampai sekarang duit gue nggak dibayar tuh sama tuh orang itu yang gue nitip minuman. Heeh. Ya pokoknya gue tidak diadili lah gitu. Gue harusnya dibayar sekian tapi dia nggak mau tahu. Terus gue agak sedikit ngotot, taunya gue yang dicekek. Gue satpam restoran itu ngedeketin gue kayak di itu deh. Gila. Oke teman-teman, sekali lagi selamat menikmati pelajaran yang tadi kita obrolin ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih. Thank you.